Kita masih bersama di Mario Teguh Super Show. Baik Mirsa, kita perbincangan malam hari ini sudah sampai di segmen yang ketiga dengan tema ikhlas kurang supaya lebih. Tadi di segmen sebelumnya saya bertanya kepada Pak Mario, terinspirasi dari pertanyaan dari salah satu super audience kita yang hadir juga. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas belajar, mendapatkan skill agar kita bisa menjadi sumber inspirasi, terutama saat kita berposisi menjadi pemimpin atau leader. Silakan Pak Mario, mungkin bisa dibantu. Super, Mas Uli. Bicara. Orang berbicara menggunakan apa? Mulut. Sorry. Nih, sebagian besar masalah kehidupan itu dari mulut. Kalau kita nggak salah makan, salah bicara. Ayo. Anda tidak punya masalah sebetulnya kalau diam. Nah, sebagian orang tidak tahu kapan diam. Jadi diam itu yang bernilai bukan diamnya loh ya, tapi kapan diamnya dan kapan bicaranya. Nah, yuk kita lihat meme-nya ini. Orang yang terlalu banyak bicara akan menemukan kebijakan di dalam diamnya. Seperti pendiam menemukan kekuatan pribadinya di dalam bicaranya. Pendiam yang hebat itu diketahui kehebatannya setelah dia bicara. Jadi kalau Anda pendiam, diamlah. Tetapi waktu Anda bicara, bicaralah sehebat-hebatnya. Karena pendiam yang hebat saat bicara, dia sudah didengar ribuan kilometer jauhnya, bahkan sebelum dia bicara, karena sudah terdengar namanya. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, super audience, kita akan masuk ke segmen curhat. Bisa bicara langsung dengan Pak Mario, silakan yang ingin curhat boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada siapa saja? Ya, Bapak boleh maju ke depan Pak, silakan. Dan juga Ibu, silakan maju ke depan. Terima kasih Ibu Elsa, Pak Joni. Ada yang ingin Ibu sampaikan untuk kita semua? Ya. Gini Pak, saya sudah 2 kali menikah. Sudah 2 kali menikah. 2 kali gagal pula. 2 kali gagal menikah. Sekarang dalam pernikahan yang ketiga? Oh enggak, tidak sedang single. Iya. Ada trauma untuk mulai lagi, untuk mulai yang baru. Setiap kali ada yang mulai mendekati, saya baca dia akan coba serius, ketakutan itu muncul. Oke, jadi karena kegagalan menikah sebelumnya yang 2 kali, Anda merasa takut atau merasa terancam kalau memasuki hubungan yang baru. Iya. Dulu masalahnya apa? Kok sampai berpisah? Yang pertama saya mengalami KDRT. KDRT. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga. Iya. KDRT plus pengkhianatan. Pengkhianatan. Ya. Itu biasanya memang paket, Ibu. Paket. Ya, karena kekasaran itu biasanya karena dia stres. Iya. Laki-laki tidak ada yang demikian buruk sampai tidak merasa gelisah kalau dia berkhianat kepada istrinya. Karena itu ibu dari anak-anaknya. Iya. Kalau dikhianati pasti dia stres, dan dampak dari stres itu adalah mengkasari ibu sehingga terjadi pertengkaran sehingga dia merasa tidak salah. Oh, iya. Gitu. Iya. Lalu ibu berpisah karena dia kasar Iya. dan berkhianat. Iya, karena yang saya takutkan dampak psikologis ke anaknya. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Lalu ibu menikah lagi. Iya. Berapa lama setelah perceraian? Saya pisah jaraknya cukup lama, 5 tahunan. 5 tahun. Dari jarak yang pertama ke yang kedua. Ya, lalu menikah lagi dengan laki-laki yang Anda harapkan lebih baik dari yang pertama. Betul. Terus apa masalahnya kok sampai berpisah? Dia tidak memegang komitmen yang pertama bahwa dia akan sayang sama anak saya. Dia tidak sayang ke anak-anak. Menolaknya, justru penolakannya itu yang akhirnya bikin saya sakitnya. Menolaknya bagaimana? Jadi dia terang-terangan, di awal waktu baru pertama ketemu dia bilang,
Ya, terima anak saya. Saya pun terima dengan anak-anaknya dia. Tapi berjalannya waktu, dia terang-terangan waktu ibunya sendiri yang bilang, kamu nikah dengan Elsa itu berarti satu paket. Satu paket dalam arti dengan anak-anak saya. Dan ini paket combo karena dia bawa ya, juga dia juga bawa anak-anaknya. Anak-anaknya, iya. Tapi berjalannya waktu ternyata dia bilang, ya itu kan bapaknya masih ada. Oh, masih Berarti ada tanggung bapaknya jawab ya? dong. Iya, betul. Iya, berarti itu tanggung jawab bapaknya dong. Padahal dari awal saya sudah bilang, saya pada saat bawa anak-anak saya sudah ambil semua tanggung jawabnya itu. Ya, sekarang pertanyaan sederhana sekali. Apakah ibu ada rencana untuk menikah lagi? Ada. Nah, itu yang di luar tuh senang mendengar itu yang selama ini. Itu pasti kan yang sudah ngincer-ngincer Ibu Elsa ini dikonfirm, oh itu ada yang mau. You terlalu muda. Oke. Kuliah dulu, selesaikan skripsi itu. Jangan copy paste saja. Oke, so Ibu sebetulnya ingin menikah lagi. Iya. Ya, dan Ibu masih cukup waktu untuk mengenal dengan baik mereka. Iya. Bagaimana kalau Ibu mau melihat baiknya dulu? Jadi begini, orang yang berprasangka buruk hanya akan melihat keburukan. Ada kebaikan pun tidak terlihat. Iya. Kalau Ibu mencari kebaikannya, keburukannya kelihatan. Iya. Jadi cara membebaskan diri dari prasangka buruk itu adalah beralih mencari baiknya. Nah, satu. Kedua, kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam 1 malam, 2 malam, atau 3 arisan. Tidak bisa. Iya. Ibu harus bangun dengan perjalanan waktu. Nah, masukan sederhana adalah di antara orang-orang itu, pilih yang paling Ibu percayai. Karena menikahi orang yang Ibu percayai lebih aman daripada menikahi orang yang Ibu cintai. Tidak semua orang yang Ibu cintai pantas dipercayai. Tapi semua orang yang dipercayai pantas dicintai. Iya. Iya. Super sekali. Super sekali Pak Mario. Mohon izin bertanya Pak. Dalam keadaan yang sedang sulit seperti yang dialami oleh mungkin Ibu Elsa atau super audience kita, apakah ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa keadaan akan membaik Pak? Ya, mau kita lihat meme-nya? Oh iya, silakan. Yuk. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sering keadaan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Orang sakit kelihatannya tambah parah sebelum sembuh. Sering begitu. Uang kurang banget sebelum ada tambahan, gitu ya? Kenapa? Oke. Maka cara terbaik untuk mencapai kemudahan saat berada di dalam kesulitan adalah bersabar dan tetap memelihara kejujuran. Orang yang bersabar itu berada di dalam keikhlasan untuk tenggelam, kekurangan. Tapi masih jujur karena yang dikeluarkan oleh Tuhan yang jujur. Yang tidak jujur semakin dalam. Tetapi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau kita sedang kurang syukuri. Dalam kehidupan saya itu berulang. Tidak adanya sahabat sendiri sampai dapat sahabat. Tidak adanya kekasih sampai dicintai untuk kemudian dikhianati. Kan begitu? Itu? Nah, jadi kalau begitu waktu kita sedang kurang, Anda sedang dilatih bersyukur. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Ya.